makanya anak saya tebet kieu, kamu belum tahu berarti. Nah, makanya diingatkan oleh Allah, wa'lamu, dan ketahuilah. Disentak diri kita itu, diingatkan. Kalau bahasa Jermannya digarewahkeun. Hei, bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa huwa rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim ala habibika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah himpunkan kita di satu tempat yang menjadi tempat di mana orang bersilaturahim, menjadi tempat di mana orang saling curhat tentang masalah apapun itu, termasuk tempat di mana orang berbisik, aya meureun 100 mah. Inilah di studio 1 kita di Yuan Dapur Ayah. Dan biasanya bisikan itu yang sangat yang sangat membuat merinding bulu romanya, aya meureun 100 mah. Hamba-hamba Allah dimanapun kita berada, di dalam kehidupan kita itu memang ada dua unsur yang hari ini sering kita tidak adil dengan dua unsur yang ada di diri kita sebetulnya. Nah, yang pertama itu kita diberikan fisik, kemudian yang kedua kita diberikan ruhiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering disebutkan oleh orang-orang itu, kita itu makhluk kasat mata, makhluk kasar katanya. Ya, makanya ada orang yang ngomong nanti kasar gitu. Ketika ditanya, hei kenapa kamu ngomong kasar? Karena saya makhluk kasar katanya. Nah, saya bukan makhluk halus. Gitu. Ya Allah alam nih, siapa nih orang kayak gitu tuh? Nah ngomong tuh harusnya mah halus. Oh saya kan makhluk kasar katanya. Saya bukan makhluk halus, jadi bahasanya pun bahasa kasar. Nah kita ini punya jasad, tapi Allah Subhanahu wa taala juga berikan kita ruhiyah. Makanya ada orang-orang di luar sana barangkali yang mengkategorikan diri kita itu ada jasmani, ada rohani. Nah, kita rubah bahasa kita bukan jasmani rohani tapi jasadiyah dan ruhaniyah. Nah, ini jasad kita ya, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an bahwa kita itu fi ahsani taqwim. Kita itu dibuat dengan bentuk yang sempurna. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita semuanya itu diciptakan sempurna. Hadir di studio kita ini ada Babah Sani, sempurna fisiknya. Ada Coach Ule, sempurna fisiknya. Ada Gus Hadi, sempurna fisiknya. Ada Kang Haji Yayan juga sama, sempurna. Semua sempurna fisiknya. Kita ini tidak ada yang tidak sempurna. Ya, cuma mungkin kita yang merasa bahwa diri kita ini tidak sempurna. Fisik kita ini udah sempurna. Contoh sederhana sempurna itu adalah ketika kita ngaca, coba lihat hidung kita. Nah, ini dengan hidung yang Allah berikan ini sempurna. Meskipun kadang kita tidak puas dengan hidung yang diberikan oleh Allah. Agar ada pesek gitu nya. Ya salah sorangan ke pembagian hidung tuh hadir hari itu kan. Makanya tidak. Jadi teka bagian nu mancung. Sesa-sesa gitu ya. Tapi yang laku lihal ini sempurna. Sempurnanya bagaimana? Lubangnya di bawah. Allah. Lubangnya di bawah. Nu mancung, nu demen, nu pesek, nu ukuran minimalis, nu agreng, ya. Tetap lubangnya di bawah. Dan ini kesempurnaan yang Allah ciptakan. Hidung kita lubangnya di bawah. Seandainya kita berandai-andai, hidung kita itu lubangnya di atas. Usum hujan ngerebek. Ngerebek usum hujan. Jadi nu di payungan teh moal kepala, tapi hidung kita kabayang. Di luhur nyungcung, wah hujan teh panik orang pasti. Musim kemarau, tekaur garing korong. Ya. Wah, ini mampet, garing kieu itu ya. Siga cangklong gitu dibersihan teh korowekon.
Ini makanya kita kadang berpikir, nah hanya kita tidak sempurna. Kata siapa kita tidak sempurna? Fi ahsani taqwim. Kita ini diciptakan dengan fisik yang sempurna gitu. Ini hidung sempurna, mata. Ini mata kita ini dua-duanya disimpan di depan. Memang kadang-kadang ayah cobanya mun mata saya tadi belakang hiji sana. Jadi mun belok teh teu dulu aklieu cenah. Da ayah itu kan. Jadi hiji di dia. Tapi kan kebayang lamun tidur kumaha tah. Nangkara katindihan, nang kubanui katindihan. Nah, inilah sempurna. Luar biasa. Ya. Jadi apapun yang Allah ciptakan hari ini sempurna dari sisi jasad. Dari sisi ruh, Allah Subhanahu wa taala itu ciptakan diri kita, ditiupkan ruh kita itu. Kalau di dalam ini kitab saya bawa cuma satu ini syarah daripada hadis arba'in itu ada Al-Wafi, kemudian ada Jauhirul Lu'lu'iyah, ya, banyak yang mentafsirkan, yang mensyarahkan tentang hadis arba'in. Nah, di hadis arba'in ini diterangkan bahwa ketika usia kita 4 bulan secara hitungan 40 hari, 120 hari, 4 bulan lah kurang lebih. Fayang fuhur ruh, kita itu ditiupkan ruh di usia 4 bulan itu. Dan ketika di usia 4 bulan itu kita ditiupkan ruh, sebetulnya ruh kita ketika ditiupkan, maka jasad yang tadinya hanya jasad dia saja, itu ada ruh di dalamnya. Dan ternyata Allah Azza wa Jalla, ketika ruhnya ditiupkan ke jasad kita di dalam tubuh ibu kita, itu sudah ditetapkan 4 ketentuan. Yang pertama bikat birizkihi. Jadi rezeki kita itu sudah ditetapkan. Nah, rezeki untuk siapa itu? Untuk kita dari Allah Azza wa Jalla. Ya, termasuk malam hari ini, ketika hari ini ada ayam tepung Richard. Masya Allah. Ini sudah ditentukan ini, ya. Ini sudah ditentukan. Ini sudah di mana? Di bikat birizkihi gitu. Di rezekinya ini udah ditentukan ini, ATR ini. Ya, ayam tepung Richard. Meskipun ATR itu asik masakannya, cina. Terus apalagi sih itu? Ya pokoknya mah gitulah, nanti boleh kepoin lah di gerainya langsung nih, di gerainya Om Richard ini luar biasa, Masya Allah Tabaraka Rahman. Dan yang pasti ini adalah halal, halalan thayyiban insya Allah. Halal, kemudian baik pula makanannya. Nah, ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ajalihi, ajal kita pun sudah ditentukan. Sebelum ajal ditentukan itu rezeki dulu loh yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kadang-kadang hari ini kita inilah suasana dapur tuh memang selalu begini ya. Ada suara-suara ini. Sudah ditentukan ini. Jadi tidak usah dianggap bahwa ini satu yang ngagok, bukan loh ini, karena memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah menjadi pemanis daripada studio kita hari ini. Masya Allah. Suara pompa. Ini yang orang kan suka dibikin ini ya, dibikin pencitraan gitu Kang Haji. Dibuat seperfect mungkin. Nggak ada yang perfect itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang sempurna itu. Kalau makhluk yang maha sempurna siapa? Baginda Rasul sudah. Nah, jadi sebetulnya ini ketika ada suara pompa air ini menandakan apa? Menandakan kesempurnaan sebetulnya mah. Sempurna hidup kita karena tanpa air tidak ada apa-apa dari kita. Oh. Nah, bisa kayaknya. Nah, kemudian sa'idun au saqiyun, kebahagiaan dan kesedihannya itu sudah ditentukan. Nah, kebahagiaan dan kesedihan itu untuk ruh kita. Ya, itu untuk ruh kita. Makanya Allah itu sudah maha presisi ketika kita punya jasad, ketika kita punya ruh, itu sudah ada, itu sudah ditentukan. Nah, cuma yang terjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, para ayah dimanapun kita berada, kadang kita jarang, bukan jarang sih, kadang nggak adil loh begitu. Yang kita pikirkan selama ini hanya apa? Jasad saja. Bagaimana cara jasad kita terlihat bagus dengan membeli pakaian-pakaian branded. Bagaimana jasad kita itu supaya nyaman dengan membeli sepatu yang mahal. Bagaimana supaya jasad kita ini aman, terlindungi dari sengatan matahari dengan cara membeli kendaraan yang mewah barangkali. Bagaimana cara kita membangun rumah itu supaya jasad kita nyaman. Ya, tapi ada hal-hal yang kadang-kadang kita lupakan, sisi ruh kita. Dan tidak mesti ruh itu bahagia dengan rumah yang besar. Ada ruh itu yang justru bahagia dengan rumah yang sederhana, bahkan tidak ada apa-apa di dalamnya. Kenapa? Ruh itu bisa tenang, tidak terfikirkan, tidak harus mengikuti. Kalau di dalam ulama-ulama tasawuf itu Gus, ya ini ada ahli tasawuf di sini nih, ada Gus Hadi nih.
Ya, sebelum itu tasawuf dan tawadu ya. Tawadu tara mawa duit ini. Oh, enggak. Ya karena buat apa dibawa-bawa, orang duitnya banyak deh, susah kalau bawa duit ya. Takut dibisikin, Ceng. Hah? Oh, macam kes. Takut dibisikin. Takut dibisikin bener, jadi tara di bawah. Beliau itu ayam meren. Beliau itu bermadzhab cash gitu ya. Jadi apa-apa tuh harus cash. Jadi kebayang kalau uang cashnya dibawa, makanya beliau itu tawadu, tara mau duit. Kalau kata ulama tasawuf itu apa? Sesungguhnya ruh kita itu katanya agak sedikit tersiksa sebetulnya. Kenapa? Karena ruh kita itu harus mengikuti keinginan jasad. Ruh itu harus mengikuti keinginan jasad. Ruh itu sebetulnya tidak perlu pakaian-pakaian mewah ruh itu. Yang ruh inginkan itu hanya apa itu? Salah satunya adalah makanan ruh itu zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan berzikir maka hati akan menjadi tenang. Ini ulama itu berbeda pendapat tentang bab hati. Kalau disandingkan dengan bab sains. Ada orang yang bilang bahwa hati itu adalah jantung katanya. Sementara fungsi jantung hanya memompa darah. Ada orang yang bilang bahwa ya memang ada hati katanya, yang saat ini kita sebut dengan liver gitu. Ya, tapi pertanyaannya apakah hati yang itu yang bisa jadi tenang? Ya, qalbun di situ kata ulama, sebagian ulama menyebutkan bahwa qalbun itu sesuatu yang memang ruh. Qalbun itu adanya di diri ruh, qalbun itu. Makanya qalbun itu bisa jadi tenang dengan zikir. Ya, karena apa? Karena jantung kita memang tugasnya memompa darah, liver kita pun dia ada fungsinya sendiri, hati itu. Ya, tapi yang namanya kolbun di sini adalah sesuatu yang Allah ciptakan yang melekat pada ruh kita. Ya, kolbun itu, kolbun yang melekat kepada ruh kita, sehingga makanannya adalah zikir salah satunya. Nah, menyambung tema kita yang terdahulu, ada di situ kalimat wajunudun nafs. Dan ada tentara-tentara nafsu itu yang kemarin kita bahas, ada 10 itu kita sudah bahas. Yang pertama ya, ada al-hars, itu keinginan yang kuat. Keinginan. Apapun itu, kita itu hari ini menginginkan A, menginginkan B, menginginkan C, ingin. Tanpa kita sadari sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu memenuhi apa yang kita butuhkan, tidak mesti memenuhi apa yang kita inginkan. Karena yang dibutuhkan itu tidak kita minta pun Allah berikan hari ini. Pakaian itu kebutuhan. Ada yang hadir ayah-ayah yang dirahmati Allah itu keluar rumah dalam keadaan tidak berbusana sekali sedikit pun, tidak ada. Pakaian ini kebutuhan. Maka Allah cukupkan kebutuhan jasad kita. Ya, kemudian makanan. Siapa yang bermimpi malam hari ini dikirim ayam tepung Richard ini kan? Dari Om Richard ini tidak ada, termasuk saya. Yang tahu-tahu udah banyak aja nih. Kejutan ini kan. Inilah kebutuhan. Kebutuhan yang memang Allah sudah siapkan untuk diri kita. Nah, cuma kita itu hidup terkadang, bahkan bukan terkadang, seringnya apa? Bersandar kepada keinginan. Makanya ini diulang kembali nih ya. Diulang kembali di pertemuan yang lalu itu apa? Ini ada kalimatnya dari Ibnu Athaillah, kata beliau di dalam kitab hikamnya, anta hurun mimma anta anhu ayis wa abdun lima anta lahu tami. Engkau itu sesungguhnya merdeka hidup itu kalau seandainya tidak terlalu banyak keinginan. Ya, bukan bersandar kepada yang engkau inginkan. Hidup itu merdeka. Ya, tapi ketika kita terlalu banyak keinginan, maka kalimat di sini adalah wa abdun, dan kamu menjadi hamba. Ya, kamu menjadi hamba, diperbudak. Lima anta lahu ta'mi. Kamu itu menjadi budak, kamu itu menjadi hamba. Ya, dengan apa? Dengan segala sesuatu yang kamu inginkan. Nah, maka sesungguhnya apa? Keinginan-keinginan dalam diri kita lah yang menjadikan diri kita budak. Contoh sederhana, kita menginginkan anak yang soleha. Inginkan anak yang soleh itu. Tanpa kita sadari bahwa anak itu adalah titipan Allah. Ya. Bahkan di dalam surah Al-Anfal, nah ini maaf nih, ini dibongkar dulu nih ya. Ini bukan properti, karena ini memang dipakai ya. Biasanya kan orang properti, ini enggak, ini dipakai nih. Jadi bisa dibaca ini bukan dummy ini ya. Ini bisi, ini wah ini mah properti nih, kayak enggak. Bukan, ini bukan properti, nanti bisa dibaca ini ya. Nah, kita bisa buka di dalam Quran surah Al-Anfal. Para ayah juga nanti boleh cek tuh di dalam Quran surah Al-Anfal. Quran surah Al-Anfal ayat ke sebentar kita coba cek. Al-Anfal ayat ke 28.
28 tuh kalau tidak salah ya. 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim. Bapak boleh dibantu dibaca tarjimnya. Nah, ini karena kita ini, dan ini juga orang yang di studio juga nyata ya, bukan manekin ini. Bukan AI, Bukan AI, ya bukan AI ini. Tidak pakai teknologi AI ini kita ya. Boleh dibaca Bapak Mangga? Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Masya Allah. Anak itu apa? Ujian. Ada di antara kita yang diuji dengan anak? Allah. Banyak diuji dengan anak. Coba. Ada orang tua yang sedih. Ya Allah, kenapa anak saya kok begini? Ya Allah, kok saya nggak mendidik begini, tapi kenapa ada keluar kata-kata seperti ini? Banyak tuh orang tua yang sedih hatinya itu karena apa? Karena anak. Nah, kita harus paham sunatullah, ya, ketentuan Allah dalam Al-Quran. Wa'lamu, dan ketahuilah. Jadi kita itu dipaksa untuk mengetahui ini. Berarti kalau hari ini ada orang yang berbisik dalam hatinya, nah hanya anak saya tebet kieu, kamu belum tahu berarti. Nah, makanya diingatkan oleh Allah, wa'lamu, dan ketahuilah. Disentak diri kita itu, diingatkan. Kalau bahasa Jermannya digarewahkeun. Hei, bangun. Ingat. Ketahuilah. Tuh. Berarti selama ini kita nggak pernah tahu tuh kalau anak itu fitnah. Kita nggak pernah tahu tuh kalau selama ini anak kita itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Yang kita tahu selama ini itu anak kita. Anak kita. Anak kita. Istri yang mengandung di rahimnya, kemudian dia yang melahirkan, kemudian suami dan istri berusaha untuk merawatnya, sehingga menganggap bahwa anak itu diklaim dia anak kita. Padahal itu milik siapa anak itu? Allah. Ciri bahwa anak kita itu milik Allah ketika anak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh naudzubillahi min dzalik. Wafat umpamanya. Apakah bisa seorang tua melarang anaknya untuk wafat? Nggak ada. Nggak ada. Bukti bahwa yang namanya anak itu adalah titipan dari Allah. Makna kalimat titipan berarti kita itu hanya dititipi. Sesungguhnya pemilik sejatinya adalah Allah. Allah. Bahkan ini di dalam kitabnya ini Sofatut Tafasir, ini saya bawa tafsirnya. Di sini kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, kata beliau di dalam tafsirnya ini ketika menerangkan tentang bab apa itu, wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah, itu apa? Qala al-Imam Al-Fakhr, kata Imam Fakhr apa? Wa innama kanat fitnatu li annaha tashghulul qalbi bidunya. Sesungguhnya yang dijadikan fitnah itu oleh Allah Subhanahu wa taala, anak itu adalah fitnah, harta itu adalah fitnah. Kenapa? Karena hati kita itu disibukkan dengan perkara dunia. Hati disibukkan terkait perkara dunia, harta dunia. Dan kita menganggap bahwa anak kita itu milik kita di dunia. Hati kita tuh sibuk untuk mengklaim bahwa itu adalah milik kita, sehingga itu menjadi ujian bagi kita. Karena hati kita terlampau disibukkan dengan perkara dunia. Bahkan boleh jadi dulu, kita akui sama-sama, dulu sebelum kita memperhatikan masalah ruhiyah anak kita, sebelum masalah pendidikan agama anak kita, apa yang pertama kali kita pikirkan ketika lahir? Materi. Kita beli popok yang terbaik, kita belikan keranjang yang terbaik. Domba anu terbaik buat akhir dunia. Dari awal tuh sebetulnya ketika kita dititipi anak itu, kita seringnya berpikir dunia. Beda dengan ulama-ulama, makanya wajar ulama itu anaknya soleh-soleha. Kenapa? Dari awal itu sudah difikirkan. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, inilah titipanmu ya Allah. Hamba ini orang yang lemah, ya Allah. Hamba tertidur, hamba mengantuk, hamba lengah. Engkau yang tidak pernah tidur, engkau yang tidak pernah mengantuk, engkau yang tidak pernah lengah. Maka sejatinya ini adalah milikmu, ya Allah. Jaga anak ini, ya Allah. Hamba sekedar dititipi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ini adalah titipanmu, ya Allah. Ketika engkau menitipkan anak ini kepada hamba, ya Allah, hamba bermohon kepada engkau, ya Allah, jadikanlah anak ini soleh, ya Allah. Makanya sebelum lahir pun kalimatnya apa?
Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Terus yang diminta itu solih. Dan pun ketika lahir kita bisa melihat membaca daripada kisahnya Nabi Ibrahim apa? Nabi Ismail lahir itu langsung dijauhkan kok dari ayahnya beserta dengan Siti Hajar, disimpan di mana? Di wadi di ghairi jar'in. Di mana itu? Di lembah yang tidak ada tanaman, lembah yang tidak ada pemukiman, lembah yang tidak ada sumber air hari itu. Karena sejatinya apa, bah? Teman-teman yang dirahmati Allah, para ayah dimanapun Anda berada. Air itu muncul ketika apa? Ketika Nabi Ibrahim menyimpan Siti Hajar dan Nabi Ismail di tempat itu. Muncullah yang namanya Zam-Zam saat itu. Dipisahkan kok. Kalau seandainya Nabi Ibrahim menganggap bahwa Ismail itu adalah miliknya, tentu dia akan tolak. Tapi Nabi Ibrahim sadar betul hari itu bahwa itu adalah titipan. Ketika yang memiliki anak itu meminta agar titipannya disimpan di satu tempat, yang mana tempat itu secara manusiawi itu kering, gersang, tidak ada sumber kehidupan. Tapi Nabi Ibrahim ikuti. Nabi Ibrahim turuti. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim yakin betul bahwa ini adalah titipan. Nah kita hari ini terkadang mengklaim milik Allah itu menjadi milik kita. Sehingga kita menginginkan sesuatu yang sempurna dari anak kita itu. Ya, dari anak kita mengklaim anak kita pengen sempurna, diginiin. Ya, padahal sejatinya anak kita itu milik siapa? Milik Allah. Makanya ketika kita menginginkan yang terlalu terkait anak kita, Allah jadikan anak kita fitnah. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Kok begini, kok jadi begini. Tapi seandainya kita menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, di luar ekspektasi juga. Tiba-tiba anak datang kepada kita. Baba, ayah, abi, ya, bolehkah aku memakai nikob umpamanya? Ayahnya tidak nyuruh, ayah tidak meminta. Ya, ketika ditanya, kenapa engkau mau pakai nikob? Banyak alasannya tuh anak kita tidak. Itu pun rasa-rasanya kita tidak pernah ngajarin itu loh Kang Haji. Pertama ada keluar dari lisannya, ya inilah ibadah ataupun sunnah yang saya mampu hari ini untuk saya lakukan. Itu diutarakan ke ayahnya, ke abinya. Ada juga yang kedua apa? Ya aku ingin menutup auratku. Ya. Pertanyaannya, apakah pernah kita minta anak kita memakai nikob? Tidak. Ya, tapi itulah di luar ekspektasi. Dan itulah cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan miliknya menjadi sesuatu yang qurrata a'yun bagi diri kita. Itu makanya ada doa yang kedua itu apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Waj'alna, nah barulah minta waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina imama, menjadi pemimpin-pemimpin yang takwa. Kita minta istri, keturunan kita itu menjadi apa? Menjadi qurrata a'yun, penghias mata, dan kita minta kepada Allah agar dari kita menjadi apa? Lil muttaqina imama, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya stop kita menganggap bahwa anak kita itu 100% milik kita. Anak kita itu milik Allah. Kita hanya dititipi. Dan jangan pernah mengklaim bahwa sepatunya dari kita, makannya dari kita, pakaiannya dari kita. Ya, sehingga sering kita mengungkit nih. Para ayah tuh kadang gitu tuh, suka ngungkit. Diungkit. Ayo ngaji. Nggak mau ah. Bahasa Jerman namanya. Itu cara mentana mana emang. Aduh. Nggak usah, motornya cabut. Wallahu akbar. Itunya ke dia fasilitasnya semua dicabut. Allahu akbar. Segala anak dicabutan. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa itu milik kita. Kita yang memberikan itu. Padahal apa? Lihat surah Al-Isra ayat 31. Ya, boleh, silakan. Boleh dibuka surah Al-Isra ayat 31. Itu kalimatnya ajib tuh. Ini shortcut lah. Kita pakai Al-Isra ayat 31. Ada yang mau? Ini boleh dibaca tarjimnya. Sudah ketemu, Bah? Wah, ini Baba nih. Coba Baba. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq. Janganlah engkau membunuh anak-anakmu karena takut imlaq itu miskin. Ini ada kalimat yang unik. Nahnu narzukum wa iyyakum. Akulah, kamilah, ya, nahnu, kamilah yang memberikan rezeki kepada anak itu. Allahu akbar. Jadi anak kita itu yang memberikan rezeki siapa?
Allah. Wa iyyakum, dan kepadamu. Bisa jadi kata ulama begini kalimatnya. Rezeki yang Allah berikan kepada anak itu melalui perantara lewat siapa? Lewat kita. Karena ada kalimat nahnu narzukum wa iyyakum. Kami yang memberikan anak itu rezeki dan kamu. Gitu. Maka boleh jadi itu asbabnya dari kita, perantaranya kita. Berarti hakikatnya siapa yang ngasih rezeki itu? Allah. Tapi kita kadang-kadang sering ngungkit itu. Coba. Dan itu tuh dijadikan alasan bagi kita supaya anak kita itu mengikuti apa-apa yang kita kehendaki hari ini. Tuh. Itu ada keinginan tuh. Ya, keinginan terkait anak. Bagaimana kalau saya ternyata menemukan atau mendapatkan sesuatu yang sebaliknya, anak saya di luar ekspektasi, dia berbicara yang menyakitkan saya, menyakitkan hati. Istighfar. Istighfar. Nah, tidak ada obat yang mujarab kecuali istighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada satupun di muka bumi ini terkait anak itu yang tidak pernah mencontoh orang tuanya. Ada sesuatu yang dicontoh tanpa kita sadari, terkadang kita menunjukkan itu. Bahkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-9, boleh itu dibuka ya, 9, An-Nisa ayat 9. Ini sebetulnya baru lagi mengulas poin yang kemarin tuh ini nih, yang arhas itu. Ada. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Masya Allah. Takutlah, kita itu takutnya apa? Takutlah manakala kita wafat ya, coach, babah, kemudian Kang Haji, Gus Hadi, kemudian ayah-ayah dimanapun. Kita takut itu kepada siapa? Takut kepada Allah manakala kita meninggalkan anak itu dzurriyyatan di'afa, keturunan yang lemah. Ini ayat ajib. Di atas menerangkan tentang waris, di bawah menerangkan tentang waris. Ini tentang harta warisan sebetulnya, ayat An-Nisa ini. Ya, tapi diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalimat yang seolah-olah keluar dari konteks. Kenapa ada dzurriyyatan di'afa? Ya, apakah ini kalau kita sambungkan itu tentang lemahnya keturunan dari sisi harta? Bukan. Bukan dari sisi harta. Karena kita yakin bahwa harta itu bagian daripada rezeki dan Allah yang mengaturnya, Allah yang mengurusnya. Dan itu sudah dijamin. Yang tidak dijamin itu apa? Keimanan, ketakwaan, tauhid, keilmuan. Itu yang tidak dijamin. Jadi makna di situ wal yakhshal ladzi law taraku, dan takutlah orang-orang itu ketika dia meninggalkan di belakangnya itu dzurriyyatan di'afa, itu generasi-generasi yang lemah, keturunan yang lemah itu bukan lemah secara harta. Jadi jangan berpikir bahwa oh saya nyari uang itu untuk anak cucu, nanti kalau saya meninggal ini ada warisannya. Enggak mesti kayak begitu. Banyak kok orang tua yang ketika dia wafat hartanya banyak habis sama anak-anaknya. Ya, manakala apa? Manakala lemah apa? Lemah imannya, ya, lemah akidahnya, lemah adabnya, lemah ilmunya. Sehingga harta dikelola bukan dengan dasar keimanan, harta dikelola bukan dasar ketakwaan, harta dikelola bukan karena dasar ketauhidan kepada Rabbnya. Kemudian harta dikelola bukan dasar ilmu, ya, sehingga bisa saja hartanya dihabiskan untuk kepuasan batinnya, untuk kepuasan dirinya. Nah, makna takut di situ apa? Makna takut dzurriyyatan di'afa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita wafat dalam keadaan meninggalkan keturunan yang lemah iman, lemah akhlak, lemah akidah, lemah ketauhidan kepada Allah, lemah ilmu, lemah ketakwaan. Sementara itu yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita jaga hari ini itu apa tuh? Bukan melulu dari sisi harta itu tuh. Di awal permulaan kita bicara, kita terkadang memikirkan itu dari sisi apa? Jasadiahnya saja, tanpa kita memikirkan dari sisi ruhiyahnya saja. Kemudian di situ ada kalimat apa? Kalaulah kita menjadi orang yang takut manakala kita meninggalkan dzurriyyatan di'afa, dua yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada kita dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-9 itu. Yang pertama, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Di situ ada kalimat conjunctionnya fa. Fa itu bermakna apa? Cepat, maka bersegeralah untuk bertakwa. Kalau hari ini kita merasa bahwa keturunan kita itu lemah iman hari ini. Dengan apa? Dengan perilakunya yang ditunjukkan kepada kita, dengan bahasanya yang dituturkan kepada kita itu buruk umpamanya. Fattaqullah, segeralah bertakwa kepada Allah. Siapa itu? Kita orang tua. Ya, kita orang tua itu segeralah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bagaimana mungkin anak kita akan membaca Quran sementara kita sebagai orang tua tidak pernah baca Quran di rumah.
Bagaimana mungkin anak kita akan bertutur kata yang baik sementara kita tidak pernah bertutur kata yang baik. Bahkan terkadang kita mencontohkan sesuatu yang buruk. Contoh, kita lagi nyetir mobil nih. Ya, kita lagi nyetir mobil, ada anak kita, ada istri kita. Ya, kemudian ada mobil yang nyalip kita, bikin kita kaget. Kemudian muncul sumpah serapah dari lisan kita. Tanpa kita sadari, kita sedang mengajarkan itu kepada anak kita. Makanya boleh jadi nanti anak kita tuh berbicara yang buruk pun, perasaan saya tidak mengajari, ya perasaan antum. Karena ada hal-hal yang tidak antum sadari, itu anak kita ikuti. Ya, dan itulah yang pada akhirnya berbalik kepada diri kita. Temperamennya kita, ya, egonya kita, kemudian kadang-kadang bahasa-bahasa sombongnya kita. Mana bahasa sombong itu? Ini contoh sederhana nih. Hati-hati, ini jangan sampai diutarakan ke anak kita. Ya, kok ayahnya teman aku nggak bisa loh ya naikin benteng yang tinggi itu. Nanya ke kita. Terus jawaban kita, iyalah dia malah ayah dong kuat. Emang ayah mah bisa. Ini paling 2 kali loncat juga ayah mah bisa. Itu hati-hati. Seolah-olah kita sedang menunjukkan bahwa agar anak kita bangga kepada kita. Enggak. Kita sedang menunjukkan sisi sombongnya kita kepada anak kita. Harusnya apa? Harusnya munculnya itu apa? Wa qulu qaulan sadida. Sadida di sini ya. Dan berkatalah yang baik. Bahkan di dalam tarjimnya yang lain berkatalah yang benar. Contohnya bagaimana? Kalau ada anak kita tuh ngomong kayak begitu, ya kenapa ya? Ayah aku mah nggak bisa naikin pagar itu loh. Kita jawabannya apa? Yang baik dong perkataannya. Nah, setiap orang itu Allah ciptakan dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, manakala kamu bisa, janganlah kamu menjadi orang yang sombong. Hari ini mungkin si Fulan itu nggak bisa naikin benteng ini. Tapi besok lusa pasti dia bisa. Kenapa? Karena orang berlatih. Jangan merendahkan orang lain ya nak ya. Kita itu sedang waqulu qaulan sadida itu. Kita itu sedang berkata dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang benar. Dan itu tuh tanpa kita sadari loh. Itu kadang-kadang, ya kok itu motor tetangga juga sama kayak punya ayah? Jauh beda dong. Punya ayah udah di bore up. Kencang, lebih kencang motor kita ini. Nah, kita itu hari itu niat kita itu apa? Kita sedang membanggakan diri kita di depan anak. Padahal kita sedang mengajarkan apa? Kesombongan. Kesombongan itu. Itu tuh yang kita tanam dari kecil ke anak-anak kita teh. Tanam. Makanya setelah besar kita yang panen. Nah, kok begini Win? Alah, ayah bilang kayak begitu. Emang ayah bisa ngerjain? Sedih kita hari itu coba. Ya, sebelum ayah bilang ke aku, ayah dulu dong lihat diri ayah sendiri bisa nggak? Coba digituin. Enak nggak sama anak? Tanpa kita sadari mungkin ada hal-hal yang tidak kita sadari, kita sedang mengajarkan sesuatu yang tidak benar kepada anak kita. Kesombongan. Merasa bahwa diri kita ini hebat, lebih hebat dari orang lain. Ya, ayah kok sekolah lagi? Iya dong, ayah mau jadi profesor. Kok teman aku mah nggak sekolah lagi? Ya biarkan itu mah. Profesor ya sama insinyur tinggian mana? Tinggian profesor dong. Kesombongan. Ayah gue dong. Para ayah yang dimuliakan Allah. Cukup bagi kita. Kalau kita ingin membanggakan, itu banggakan siapa? Baginda Rasul. Tanamkan Rasulullah di hati anak kita. Tanamkan para sahabat yang mulia itu di hati anak kita. Ini kalau kita baca ini jadi kemana-mana. Ini ada kitab namanya Rijal Haula Rasul. Ini laki-laki di sekeliling baginda Rasul. Ini biografi 60 biografi daripada para sahabat. Ini kitab yang tipisnya. Ada yang lebih tebalnya namanya Asadul Ghobah. Ya. Ada Asadul Ghobah itu 8 jilid. Itu Asadul Ghobah. Cuma kalau dibawa ke sini saya harus bawa gerobak kayaknya. Atau pindah kayaknya ke sini lemarinya ya. Ada Asadul Ghobah itu luar biasa. Kemudian ada juga Ashabur Rasul. Sahabat-sahabat Rasulullah, banyak kitab-kitab. Nah, ini versi yang saya bawa yang puntennya bukan berarti ya tipis itu dibandingkan dengan yang lain. Nah, di sini kalau kita baca biografi tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Sa'ad bin Abi Waqqas itu luar biasa, usia 17 tahun beliau memeluk Islam. 17 tahun. Di saat semua orang saat itu menentang baginda Rasul, di saat semua orang saat itu menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Kemudian singkat cerita ibunya nggak terima. Ini para ayah. Ibunya nggak terima. Ibunya nggak diterima. Ini ada di dalam kitabnya, ada di halaman 107. Seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, ini anak muda waktu itu beliau masuk Islam usia 17 tahun. Tadi kita sudah bahas di usia 17 tahun. Ini di dalam kitab ini diterangkan bahwa ibunya itu nggak terima. Nih kebayangnya, ibunya nggak terima kalau anaknya itu mengikuti baginda Rasul.
Apa yang dilakukan oleh ibunya? Nah ini nih kadang yang kita lakukan itu. Ibunya karena tidak setuju dengan anaknya yang masuk Islam, ibunya menginginkan agar Sa'ad bin Abi Waqqas itu tetap mengikuti agama nenek moyangnya, menyembah berhala. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Mogok makan. Sehari mogok makan, 2 hari mogok makan, sampai saudara-saudaranya Sa'ad itu bilang, ya Sa'ad katanya, itu ibu yang kau cintai hari ini sedang mogok makan, gara-gara kamu mengikuti agamanya Muhammad katanya. Udahlah, tinggalin agamanya Muhammad. Ibu kamu menginginkan, ini kalimat menginginkan ini. Ibu kamu menginginkan agar kamu kembali menyembah agama nenek moyang. Hari kedua tidak juga Sa'ad itu luluh hatinya. Hari ketiga tidak juga, sampai satu waktu ini Sa'ad itu datang. Apakah Sa'ad itu luluh hatinya? Tidak. Ya, ini ada satu kitab judulnya Rijal Haula Rasul. Ya, jadi laki-laki di sekeliling Rasulullah SAW. Ini yang menyusun adalah ulama bernama Syekh Khalid Muhammad Khalid. Ini ada biografi 60 sahabat di sini. Ini Masya Allah Tabarakallah. Nah, ini ada satu kisah tentang sahabat yang mulia bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang tidak kenal hari ini dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas? Itu ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas ini beliau masuk Islam di usia 17 tahun. Ini bayangkan usia 17 tahun, usia sweet seventeen di kita itu lagi gagah-gagahnya. Beliau itu memutuskan untuk apa? Memutuskan untuk mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW. Di saat keluarganya, ibunya itu masih memeluk agama nenek moyang, yaitu menyembah berhala-berhala saat itu. Nah, sampai-sampai di dalam kitab ini dikisahkan, dan ini masyhur sekali ini, kisah ini masyhur bahwa ibunya karena sangat menerima dengan keputusan Sa'ad bin Abi Waqqas hari itu, saum. Ya, makna saum itu apa? Mogok makan lah barangkali ya. Mogok makan, bah. Ya inilah kadang-kadang kecenderungan kita sebagai orang tua itu. Kita berupaya semaksimal kita, sebisanya kita gitu, bagaimana supaya anak itu mengikuti kita. Yang termasuk ini ibunya Sa'ad itu. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas pun begitu. Gimana caranya supaya anaknya itu meninggalkan agamanya baginda Rasul, agama Islam itu, sampai dia mogok makan hari kedua, hari pertama, hari kedua, sampai saudara-saudaranya Sa'ad itu datang. Ya Sa'ad katanya, itu ibumu yang kamu cintai selama ini, ya, dia mogok makan katanya. Karena menginginkan kamu kembali ke agama nenek moyang katanya. Terus di hari ketiga, di hari keempat, sampai datanglah Sa'ad kepada ibunya, dan ini di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi dari semua orang hari itu yang hadir. Ada kalimat dari Sa'ad itu yang ditulis dengan tinta emas, diabadikan sampai detik ini. Kalimatnya apa? Wallahi ya ummah katanya. Wallahi ya ummah, di hadapan ibunya. Wallahi ya ummah, lau kanat laka mi'atun nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini. Demi Allah wahai ibuku, itu begitu di hadapan ibunya. Lau kanat laka mi'ah nafsin, seandainya kalaupun engkau memiliki 100 nyawa, fa kharajat nafsan, dan nyawa itu dicabut satu demi satu di hadapanku katanya, ma taraktu dini, aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku ini. Ini luar biasa. Jadi kecintaan dia kepada seorang ibunya itu bisa dikalahkan manakala seorang Sa'ad bin Abi Waqqas ini telah Allah palingkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Tuh kan, makanya kenapa hari ini kita itu tidak menjadikan anak-anak kita itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Karena apa? Karena ketika anak-anak kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka yang kita inginkan dalam rangka anak kita itu supaya mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, pasti akan sinkron. Hari ini yang terjadi adalah kita itu terkadang ingin hari ini anak kita itu ingin anak kita soleha, tapi ada unsur pemaksaan di dalamnya. Kemudian ada yang tadi tuh waqulu qaulan sadida, ada kalimat-kalimat, ada perkataan-perkataan yang terkadang kita tidak benar dalam berkata. Ya, bahkan seolah-olah kita sedang mengajarkan apa? Mengajarkan bohong kepada anak kita, mengajarkan ketidakjujuran kepada anak kita, mengajarkan kesombongan kepada anak kita, mengajarkan keangkuhan kepada anak kita, mengajarkan keegoisan kepada anak kita, mengajarkan untuk pelit kepada anak kita. Lagi ngumpul sama keluarga, tiba-tiba di luar ada yang ngamen. Gonjreng. Papa, ada yang ngamen. Shh, diam. Biarin, nanti juga lewat.
Bukankah kita sedang mengajarkan kepelitan kepada anak kita? Allahu Akbar. Itulah perkajian kita hari ini. Bayangkan kalau anak kita sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas pun luar biasa. Ibu, demi Allah, seandainya engkau punya 100 nyawa, yang mana nyawa itu satu demi satu dicabut di hadapanku, maka aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Itu luar biasa. Ya, kalau kita bahas dari sisi apa? Dari sisi kisah para sahabat. Nah, makanya kenapa kisah-kisah seperti ini yang tidak kita ceritakan kepada anak-anak kita. Kita tidak ajarkan kepada anak-anak kita kisah sahabat, kisah baginda Rasul, supaya yang menjadi idola mereka itu adalah baginda Rasul, kemudian para sahabat. Kalau kita tanya hari ini barangkali, kamu pengen seperti apa? Aku pengen kayak Thor. Wah, gawe kamu mana mau palu itu. Mau palu kamu mana? Kamu pengen kayak aja, pengen Superman. Superman itu pun naudzubillah min dzalik. Ini saya bukan berarti kebencian ya. Superman itu kan sesuatu yang memang agak aneh sebetulnya. Kenapa pakai celana dalam di luar? Ya? Iya. Dan kenapa harus selalu merah gitu loh itu? Apa cuma satu atau yang 10 itu merah semua kan ini ya? Jadi masalah itu. Jadi lamun sekalinya 10 nggak jajar merah semua kan? Ya, ini punten ya, bukan berarti saya mencibir Superman, tidak. Ya itu kan, tapi kan namanya juga kan celana dalam. Kalau masih ya celana dalam di luar. Harusnya ya celana luar dong yang dipakai kan. Itu anak kita tuh kagum ke Superman, Thor, Avenger kan, sehingga mereka itu ketika berimajinasi itu ya berimajinasi teman-teman. Kalau seandainya anak-anak kita ceritakan kisah-kisah tentang para sahabat, maka imajinasi mereka pun begitu. Ya ketika mereka memanah apa? Wah, inilah panah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bung, coba kan kebayang. Wih, hebat, aku punya pedangnya Khalid bin Walid. Nah, hari ini kan kita enggak. Pedang-pedang siapa? Panah-panah siapa? Senjata-senjata siapa? Kekuatan-kekuatan siapa? Yang mereka sebut hari ini. Nah, makanya waqulu qaulan sadida. Berusahalah berupaya bagaimana kita itu berkata yang benar kepada anak-anak kita. Contoh sederhana itu. Ini dulu Kiai pernah menggambarkan kepada kami ketika jadi santri. Kalaulah kalian nanti punya anak, kemudian anak kita tanya. Kan biasanya jawabannya gitu Gusnya. Bi mau kemana? Kita tuh mau sepedahan umpamanya. Mau ke depan. Ngapain ke depan? Enggak, ini mau ngusir orang gila. Kenapa bawa sepeda? Iya, kalau dikejar nanti bisa lari pakai sepeda. Oh iya. Ternyata kita berangkat naik sepeda, anak kita lihat, mana nu gelona eueuh. Cek anak kita, oh nu gelona bapak orang sigana ieu mah. Waduh. Hari itu kita sedang mengajarkan kebohongan kepada anak-anak kita. Maka jangan pernah kaget ketika anak kita dewasa, kita tanya, mau kemana? Mau kerja kelompok. Padahal nongkrong. Mau kemana? Mau ngerjain tugas. Padahal seharian main game online. Mau kemana? Ya, mau ke rumah guru, ada bimbingan les. Ternyata kemana? Ke rumah temannya yang perempuan. Ketika kita sadar, gini kan budak teh ngawadul. Akhirnya kita marahin anak kita maki-maki anak kita. Apa. Padahal tanpa kita sadari, dulu kita pernah mengajarkan kebohongan itu kepada anak-anak kita. Mau berangkat, bilangnya apa? Ya, mau kemana, bilangnya kemana? Ya, mau berbuat apa, bilangnya apa? Anak-anak kita itu dibohongin. Makanya wajar nanti, tadi pembicaraan kita itu apa? Kita sedang menanam kebohongan, menanam keegoisan, menanam idealisme, menanam kesombongan, keangkuhan. Kelak kita akan panen semua itu. Makanya ada kalimat-kalimat yang kita anggap buruk hari ini kepada kita. Gimana sih jadi orang tua tuh kok nggak adil banget? Aduh, boleh jadi pernah kita berupaya, pernah kita berkata-kata yang buruk. Makanya pedoman kita tadi surah An-Nisa ayat ke-9. Wal yahsyalladzi law taraku. Dan takutlah hei orang-orang, termasuk kita tuh, manakala kita meninggalkan di belakang kita itu apa? Dzurriyyatan di'afa. Keturunan-keturunan yang lemah, generasi-generasi yang lemah. Makanya syaratnya 2, fattaqullah, kemudian waqulu qaulan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berusaha berkata yang baik, berkata yang benar. Maka kalau misalkan kita menemukan perilaku anak kita kepada kita yang buruk, istighfar segera. Takwa kepada Allah, tobat kepada Allah. Kita akui bahwa ya Allah, hamba akui ini dosa hamba dulu. Barangkali tanpa hamba sadari, hamba pernah mengajarkan sesuatu yang buruk kepada anak hamba, ya Allah ya Rabb. Terlepas itu wanita, ya, anak kita itu perempuan ataupun laki-laki, enggak mesti. Bahkan ada istilah psikolog atau apa tuh yang bilang bahwa anak perempuan itu adalah cerminan ayahnya dalam bentuk wujud perempuan katanya. Karena kadang ada kebiasaan-kebiasaan ayahnya yang mirip dengan anak perempuannya yang paling besar itu begitu. Ini katanya ya. Tapi ala kulli hal, inilah.
keinginan yang kuat itu dari wajunudun nafs. Sekarang kita akan masuk sebetulnya ke bab yang kedua ya, tapi ini sudah membahasnya dari bab pertama kita mengulas, tapi ada sedikit yang ditambahkan. Apa itu? Wasyahawat. Yang kedua yang ada di diri kita itu sebagai pasukan daripada nafsu itu menurut Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah ketika membahas tentang bab kemarin itu al-qaulu fi ijtinabil ma'asi. Ya, bab tentang menjauhi tentang kemaksiatan. Nah, itu salah satunya ada wajunudun nafs itu asrah, yang 10 itu, yang kedua adalah syahwat. Dan syahwat itu sudah jelas-jelas Allah cantumkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 14 itu sudah Allah Azza wa Jalla berikan panduannya kepada kita. Coba kita buka Ali Imran ayat ke-14. Para ayah juga boleh membuka surah Ali Imran ayat ke-14. Ali Imran. Lantunkan. Ini ada ustadz ini, Masya Allah. Boleh dilantunkan ini oleh ustadz kita, Masya Allah, Tabaraka Rahman. Ini bertabur bintang malam hari ini ya. Ada Gus Hadi, kemudian ada Ustadz Dernis, ini Ustadz Tahsin kita. Jadi kalau teriak beliau itu tidak takbir, tapi tahsin. Orang teriak takbir, ini tahsin. Langsunglah langgam jiharkah keluar kan. Masya Allah. Boleh Ustaz dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل. Masya Allah. والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Masya Allah. Babah boleh dibaca tarjimnya. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, Masya Allah. anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Masya Allah. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Allahu Akbar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari awal kita sudah disuguhkan tentang kalimat zuyyina linnas. Zuyyina dijadikan indah. Zuyyin itu adalah perhiasan. Jadi yang namanya perhiasan itu pasti indah. Zuyyina linnas dijadikan indah. Linnasi kepada kita manusia. Ini maknanya umum, mu'jam. Pokoknya setiap manusia itu annas itu ya. Zuyyina dijadikan indah, hub kecintaan. Ada hub di situ. Ya, maknanya hub itu kecintaan, asyahawat, kecintaan yang dilandaskan, yang didasari, yang dilandasi dari syahwat. Ingat, poin pertama itu apa? Minan nisa, dari perempuan. Ya, bahkan di dalam Quran surah Yusuf itu ada kalimat inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu dahsyat. Tipu daya perempuan itu dahsyat. Unta Nabi Soleh itu bisa dibunuh oleh 2 orang pemuda karena sebab apa? Embel-embel perempuan. Barang siapa yang bisa membunuh untanya Nabi Soleh alaihissalam, maka kata seorang perempuan yang punya anak cantik-cantik itu, akan aku berikan anak-anakku yang cantik ini kepada dia. Katanya. Akhirnya ada 2 orang yang bersahabat, kemudian dia bekerja sama, dibunuhlah unta Nabi Soleh hari itu. Kang Haji. Karena sebab apa? Perempuan. No woman.
no cry. Perempuan. Makanya di sini juga urutan pertama itu apa? Minan nisa, min bimakna litab'id, bimakna sebagian kata Imam Malik dalam Alfiyahnya. Ini jadi minan nisa sebagiannya itu dari perempuan. Ya, makanya bahkan di sini kalimatnya ini kalau di dalam Sofatut Tafasir, ya. Zuina linasi hubbu syahwati minan nisa ay hussina ilaihim wa hubbab ila nufusahum. Oh, cocok. Ini kan di sini ada junudun nafs. Junudun nafs itu artinya tentara-tentara nafsu, tentara-tentara jiwa. Asrah ada 10, yang kedua adalah asyahawat. Dan dari syahwat ini ya, di dalam Al-Qur'an juga kita dijelaskan bahwa kalimat daripada minan nisa adalah ay hussina ilaihim wa hubb ila nufusahum. Dari jiwa-jiwa, kecintaan syahwat dari yang keluar dari jiwa kita. Ya. Bahkan wabadaan dan yang pertama kali itu adalah bin nisa li'annal fitnatu bihinna asyaddu. Fitnah, ujian yang terbesar, yang terberat itu untuk kaum laki-laki itu adalah perempuan. Perempuan itu. Makanya kenapa hari ini kan terkadang kita memilih sesuatu yang memang kita tidak tahu kinerjanya seperti apa. Ini jangan dibelokkan kemana-mana. Ada apa baliho-baliho yang bertebaran, kemudian dimunculkanlah sosok-sosok yang menurut kita laki-laki itu cantik nih, menurut para ayah itu ya. Ini mumpung tidak ada para ibu, tidak ada para ummahat ini. Mata laki-laki itu kan sebetulnya normal ketika melihat ada perempuan itu kita anggap oh ini cantik. Nah, tapi terkadang apa? Itu menjadi jebakan. Kita pilih sesuatu yang kita lihat dari sisi casingnya saja. Gelis, glowing, oh iya mah, Padahal yang kata ulama itu apa? Lianna sesungguhnya godaan dari perempuan itu apa? Fitnah yang asyad, besar, berat, dahsyat. Syahwat. Makanya yang namanya syahwat itu masya Allah. Kemudian yang kedua tadi minan nisa, yang kedua dari walbanin itu tapi tadi apa tarjimnya kata babah itu apa? Anak-anak, lagi-lagi anak-anak. Kayaknya malam hari ini nih para ayah diingatkan tentang bab anak-anak ini. Ya, bab anak-anak. Ya, syahwat kita tuh terhadap anak-anak itu apa? Syahwat tuh keinginan tuh yang tadi tuh. Korelasinya dengan yang pertama itu. Ya kita kan pengen tuh anak-anak. Ada memang orang yang menginginkan anak dari sisi zahiriyah ya. Mau zahiriyah itu ada punten saya tidak ingin menyinggung siapapun. Ada orang yang sudah menikah kemudian belum pula Allah titipkan anak. Hari ini kita sebut belum dikarunia anak. Ya, ada yang menginginkan anak itu sampai ada hal-hal yang tidak dibenarkan secara syariat dia lakukan. Ya, datang ke orang pintar katanya. Padahal bingung tuh disebut orang pintar dia sekolah juga kadang nggak tamat. Ya. Ya kalau misalkan iya begitu dukunnya, dukun itu misalkan disebutlah orang pintar katanya Gusnya. Kemudian begitu ditanya, Pak dukun teh lulusan mana? Oh S3-nya Harvard University. Wah, S2 anak ITB misalkan teh. Ya oh bener itu mah orang pintar. Ini kenapa SD teh tamatnya tapi disebut orang pintar? Nah jawabannya adalah kenapa dia disebut orang pintar? Karena nu datang barelegung. Makanya dia jadi pang pintar nah. Iya kan? Bisa masuk Pak Eko aja. Bahkan kadang-kadang apa ini ada ini nih. Ini kisah nyata kan. Ada satu teman itu dia kehilangan sepeda motor. Dia kehilangan sepeda motor, kemudian diajak oleh temannya, "Hayu datang cenah, saya boga pananyaan." Wih, keren mana boga pananyaannya. Pokoknya ku si bapak ieu mah sagala oge bisa dipecahkan masalah teh. Datang bah ceritanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kalalebat. Pasti aya peryogi ka abdinya. Wah, bisa apalut nya. Heuh, teman mah datang oge. Pasti aya peryogi ka abdi. Mohon bae eta aya peryogi sakedapnya, sakedap. Antosan di dieu. Ka dapur si abah teh. Ditanya teh, nah ke dapur, keur nyiapkeun sasajen. Oh, di dapur ka kamar. Nah, mah ka kamar eta berenang keur macakeun jampe-jampena. Di kamar ka mana? Ka teras heula. Sakedapnya ka teras. Nah, endung ka teras. Heuh kan eta teh keur ditempo heula ya aura maneh teh kumaha. Tah balik deui ka dapur. Nya we ditanya, "Bah, kunaon wah we?" Iya nya tah, batu ali teh di mana nya poho deui. Eta cek pabaturan abdi kumaha Coach? Balik euy cenah naon? Kumaha neangan motor aing si eta batu alina ge leungit teh nyaho. Tuh, kadang-kadang kita teh kitu. Datang ka nu karari itu disebut orang pinter teh Allahu Akbar. Ada orang yang apa? Karena zuyina linasi hubbu syahawat. Minan nisa wal banin salah satunya dari anak. Hari ini kita pun menginginkan anak itu perfect, sempurna.
hafalannya pengen 30 juz mutkin. Ya, kemudian dia teh pengen nurut apa kata kita, cek kita kudu kieu. Ingat eta teh lain meri. Eta teh jelema. Meri oge boga kahayang, bebek saja punya keinginan. Kita diarahkan ke sini hayangna ka dieu. Ini manusia yang punya akal, anak kita tuh punya akal. Ya, jadi terkadang hari ini memang bingkainya itu bagus. Kita itu ingin menjadikan anak kita itu masuk ke ke bingkai di mana ridho Allah diturunkan kepada jalan-jalan Allah. Kita itu ingin kayak begitu tuh. Ya, tapi ada cara-cara yang memang barangkali kurang tepat yang hari ini kita lakukan. Maka kembali ke ayat An-Nisa, fattaqullah. Dasari dengan ketakwaan. Dasari dengan kaulang sadida kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya kalaulah kita cuma punya keinginan, nanti Allah yang akan menggerakkan anak kita sesuai dengan yang kita inginkan. Betapa banyak para ayah, para ibu yang kecewa dengan anaknya. Kok anak saya tuh masuk ke pesantren katanya. Tapi kenapa pulang itu kok subuh juga kadang-kadang kelewat. Sholat kok tidak mau di masjid. Ya boleh jadi ada niat yang salah di awalnya. Ya, kan kita juga harusnya ditanya tuh. Hari ini kalau kita memasukkan anak kita ke sekolah yang basicnya Al-Quran itu pengen apa? Ya, kalau kita ingin anak kita hafid 30 juz, salah. Dan anak kita juga bukan komputer yang bisa kita install. Ya, terus itu harus diniatkan. Namun niatnya bukan karena hayang jadi anak kita itu hafal 30 juz. Niatkan, ya Allah, semoga anak hamba dimasukkan ke sekolah ini yang di dalamnya Al-Quran diajarkan, turun ridhomu kepada anak hamba. Lillahi ta'ala kita memasukkan anak kita itu ke, sehingga apa? Sehingga nanti kalaupun ternyata targetnya 30 juz, anak kita belum target 30 juz, tidak target juga, ya orang tua tidak akan marah. Kenapa? Karena boleh jadi dengan anak kita cuma hafal 5 juz, tapi Allah ridho di dalamnya. Daripada anak kita 30 juz, kemudian Allah tidak ridho. Ya. Kan ada tuh riwayatnya, seorang wali. Itu malaikat bingung, ada seorang wali yang ibadahnya nggak pernah berhenti, Bah. Kemudian dia cek di pintu neraka itu ada namanya dia ditulis. Nama wali yang suka ibadah ini ditulis di pintu neraka itu ada namanya dia. Nah, dia tanya kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, iya. Hambamu yang wali itu kok namanya ada di sini? Iya, katanya dia mau masuk neraka, kata Allah. Oh, turunlah malaikat ini, Gus. Malaikat turun, kemudian dia bilang ke si wali itu, ngapain kamu ibadah terus? Emang kenapa katanya? Percuma kamu ibadah katanya. Loh, kok percuma katanya? Nama kamu itu ditulis di pintu neraka. Dan saya sudah verifikasi. Allah sudah tetapkan. Orang dalam kan. Orang dalam. Saya sudah verifikasi. Kamu itu sudah ditetapkan di dalam nerakanya Allah katanya. Apa kata wali itu? Kalaulah saya masuk ke dalam neraka itu karena ridhonya Allah. Maka saya ikhlas dengan ridhonya Allah itu. Dan tidak akan pernah menghentikan ibadah saya. Kalau memang saya masuk neraka itu karena ridhonya Allah. Yang saya cari itu bukan surga dan neraka. Yang saya cari itu adalah ridhonya Allah. Kalau memang Allah ridho saya dimasukkan ke neraka, Allah ridho saya dimasukkan ke neraka, Allah ridho saya disiksa di dalam neraka, saya ikhlas, saya terima. Karena itu keridhaan Allah. Balik lagi malaikat. Ternyata udah nggak ada. Di pintu neraka itu namanya udah nggak ada. Dicatatlah oleh Allah Azza wa Jalla di pintu surga. Kenapa begitu? Ya Allah, kenapa engkau pindahkan? Yang dia cari itu bukan surga ternyata kan. Kamu tahu sendiri yang dia cari itu apa? Ridhoku. Dan aku ridho sekarang kalau dia itu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Berarti niatkan aja hari ini. Ya, Saladin dimasukkan, El Ghazi dimasukkan, kemudian anak-anak kita lah dimasukkan ke sekolah di mana kita setelah kita verifikasi di dalamnya adab diajarkan barangkali ya, kemudian ada Al-Quran juga hafalan. Niatkan saja, ya Allah, semoga engkau ridhoi anak hamba ini. Ya, jadi keluar dari sana nanti akan mengikuti apa? Mengikuti ridhonya Allah. Masuk kemanapun itu Allah ridho di dalamnya. Karena dari awal pun kita sudah berniat untuk ridho. Kalau dari awal kita niat karena ingin anak kita jadi ulama, anak kita ingin hafal Quran 30 juz, anak kita ingin adabnya bagus. Iya kalau adabnya diridhoi Allah. Iya kalau Al-Qurannya diridhoi Allah. Iya kalau misalkan dia anak kita pun diridhoi Allah secara apapun itu. Kalau tidak diridhoi, naudzubillahi min dzalik. Makanya minta keridhaan Allah Azza wa Jalla. Karena ketika Allah ridho, apa yang tidak bagi hamba-hambanya Allah manakala Allah itu ridho. Rubah niat kita. Aduh, kalau sekarang saya sudah, dulu kan niatnya memang seperti itu tuh, hayang pepurihun mata. Aya bahasa gitu kan, bahasa orang tua kita. Pepurihun mah saya ngapal Al-Qur'an kita hese. Nya tuh anak-anak. Ya, eta teh niatnya awal teh kitu. Ya rubah saja sekarang, ya Allah.
Semoga engkau ridhoi anak hamba ya Allah. Tasmi Al-Quran karena tidak sesuai dengan target. Dongkol hati kita. Naon budak teh tanya, kenapa sih kamu tak ada apa di dalam otak kamu? Jangan kayak begitu. Dipaksa anak kita tuh. Ya. Kalau diajarkan, iya. Kalau kita tuntun, iya. Tapi untuk kemudian kita jadi dongkol, jangan. Dia hafalnya itu juz 30, tapi Allah ridho di dalamnya. Dari ridhonya Allah ilmunya manfaat. Nih, di dalam kitab Al-Hikam ini. Ya, kita baca lagi nih, kitab Hikam nih. Salah satu indikator daripada ilmu itu apa? Nah, di sini kata Ibnu Athaillah. Ini udah agak jauh nih ya. Biasanya di awal-awal kan. Wah, ini agak jauh nih. Bab ilmu tuh, bab ilmu itu tuh begini nih, diambil ke sini nih. Pasal puluhan. Bab hijikah ini udah agak jauh. Bab ilmu itu disimpannya jauh. Apa itu? Al-ilmu an-nafi'u huwa alladhi yanbasitu fi sadri syu'a'u wa yuksafu bihi 'anil qalbi qina'u. Kata Ibnu Athaillah, ilmu yang bermanfaat itu adalah dengan ilmu itu, ya, salah satu ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dengan cahaya ilmu itu melapangkan dada orang yang punya ilmu itu. Jadi ciri ilmu itu manfaat adalah ketika kita punya ilmu, dada kita lapang. Makna lapang itu apa? Lapang dari ketentuan Allah, lapang dengan takdir Allah, lapang dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Lapang manakala kita mendapatkan anak kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dengan ilmu itu, dengan cahayanya saja kita bisa dilapangkan dada kita. Jadi kalau kita punya ilmu tapi hati kita jadi sempit. Jadi makin merasa diri paling pintar, memaksakan ABCD, orang harus datang. Sebelum jauh melangkah, tolong dibuka Quran surah Al-Mudaththir. Nah, ini pedoman nih bagi para juru-juru dakwah. Oh, ini kopi kita hari ini di siapa nih yang ini? Kopi Bapak, Masya Allah, tabarakallah. Hatur nuhun kopi Bapak, ya, Pak Haji Rangga nya, mudah-mudahan berkah, sehat, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sanes iklan ya mah, tapi nganuhunkeun. Nah, ini Ustadz boleh dibaca Ustadz dari ayat pertama sampai nanti kalau di stop. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Stop. Babah, boleh punten. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Masya Allah. Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah. Kemudian ayat ke-5-nya, Ustaz, afwan. Warujza fahjur. Ke-6. Wala tamnun tastakthir. Ke-7. Wali rabbika fasbir. Tarjimnya. Segala perbuatan yang keji tinggalkanlah. Masya Allah. Janganlah memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Karena Tuhanmu bersabarlah. Masya Allah. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Ini yang pertama ditujukan kepada baginda Rasul secara khusus. Yang kedua mu'jamnya diberikan kepada kita hari ini. Allah Azza wa Jalla itu luar biasa. Sebutan kepada baginda Rasul itu tidak ada satupun kalimat dalam Al-Quran yang langsung ketika pihak pertamanya Allah, pihak keduanya baginda Rasul itu menyebut nama Muhammad. Rasul. Yang pertama ya Gus ya, dalam Quran surah At-Tahrim itu ada kalimat ya ayyuhan nabi lima tuharimu ma halallahu lak. Wahai nabi. Yang kedua ya ayyuhar rasul. Yang ketiga
disebutkan dengan nama-nama yang lain, Toha, Yasin. Kemudian disebutkan sesuai dengan kondisi keadaan baginda Rasul hari itu. Sedang berselimut, ya ayyuhal muddatsir. Berselimut lagi, ya ayyuhal muzammil. Nah, ini yang pertama, ini kepada baginda Rasul itu, hai orang yang berselimut, disuruh bangun tuh hari itu. Kum, bangun. Fa'angdzir, berikanlah peringatan. Kalau hari ini kita menjadi orang yang memberikan peringatan, ya, maka ada aturan yang Allah Azza wa Jalla terapkan dalam ayat ini. Yang pertama itu apa? Sebelum syarat-syarat atau aturan-aturan yang lain Allah terangkan, yang pertama itu ada kalimatnya, aduh ajib. Warabbaka fakabbir. Warabbaka dan Tuhanmu fakabbir, agungkan, besarkan. Hari ini kadang-kadang kita itu ingin membesarkan apa, Coach? Kita itu ingin membesarkan nama. Ya, naudzubillah min dzalik, saya tidak ingin menyebut nama siapapun, tapi terkadang ada seorang pendai pun yang ingin dibesarkan adalah nama. Ya, sehingga dibuatlah rekayasa sedemikian rupa. Itu syahwat itu, keinginan. Syahwat yang menggebu di dalam dirinya dia. Ya, sehingga dari ilmunya dia pakai itu. Ilmunya dia untuk membesarkan namanya dia. Ya, sehingga dadanya jadi sempit manakala ada orang yang namanya lebih besar daripada dia. Loh kok followernya lebih banyak ini ya? Loh kok undangannya lebih banyak ini ya? Makanya hari ini itu ada orang yang tidak pernah berselisih dengan pendapat. Hari ini orang yang jadi fase itu karena beda pendapatan. Bukan beda pendapat. Karena beda pendapatan jadi fase. Kenapa? Karena memang dengan ilmunya dadanya jadi sempit. Karena yang dia ingin besarkan itu bukan Allah, tapi yang ingin dia besarkan siapa? Dirinya. Makanya kalimatnya di sini langsung dari awal itu warabbaka fakabbir. Cukuplah yang dibesarkan itu adalah Allah. Mananya apa, Ustaz? Besarkan Allah itu di hati kita. Besarkanlah hati itu di hati para pendakwah. Besarkanlah hati itu di para hati ulama. Besarkanlah hati itu di para hati asatid. Kemudian yang kedua, besarkanlah Allah itu di hati jamaahnya. Besarkanlah Allah itu di hati santri-santrinya. Sehingga yang besar itu bukan dirinya, bukan majelisnya, bukan komunitasnya, bukan pesantrennya. Tapi yang dibesarkan itu adalah Allah di hati kiainya, di hati ulamanya, di hati santrinya, di hati jamaahnya. Karena kalau Allah yang sudah besar, yang lain itu jadi kecil, makanya hatinya jadi lapang. Manakala ilmu itu masuk, jadi cahaya di hatinya lapang. Kenapa? Allahnya dari awal sudah dibesarkan. Bukan membesarkan nama dirinya, bukan membesarkan nama jamaahnya, bukan membesarkan nama komunitasnya, bukan membesarkan nama madrasahnya. Tapi yang dibesarkan itu apa? Allah Azza wa Jalla. Kenapa dulu Imam Al-Ghazali itu sangat sukses mengkader santri-santrinya, sampai ada satu orang yang hari ini disebutkan dalam lisannya terus-terusan. Siapa itu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu didikannya siapa? Imam Al-Ghazali. Karena yang Imam Al-Ghazali tanamkan di hati santrinya itu apa? Allah, 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 Allah. Dibesarkan hati Allah, dibesarkan nama Allah di hati santri-santrinya. Sehingga dari tangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada dua orang yang menjadi mujaddid, pembaharu. Bukan cuma pembaharu di bidang agama, tapi pembaharu di bidang apa tuh? Di bidang sejarah. Siapa itu? Salahuddin Al-Ayyubi dan Nuruddin Zangki. Salahuddin Al-Ayyubi itu didikannya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya di tangan Salahuddin Al-Ayyubi itulah pada akhirnya Yerusalem, Al-Aqsa, Al-Quds itu bisa terbebaskan. Dan Salahuddin Al-Ayyubi di dalam riwayat itu, ya, beliau itu sangat menghindari konflik yang konflik senjata itu beliau hindari. Yang beliau kedepankan itu apa? Diplomasi, ya, ngobrol, diskusi. Ya, sehingga banyak raja-raja itu yang dengan asbab diskusi itulah pada akhirnya kalah. Bukan dengan pedang, meskipun kita hari ini mengenal bahwa pedang yang tertajam di dunia itu pedangnya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, Coach. Jadi pedang Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika dibentangkan, kemudian di atas itu dijatuhkan rambut yang panjang, ketika set itu bisa putus. Ketika dicek di dalamnya ada istilah nanoteknologi di dalamnya. Nanosteel, kebayang. Itu ditempa dengan teknik Damascus steel. Ya, yang ada pamornya itu kan, yang misalkan 4, terus itu luar biasa. Nanosteel tidak harus diasah tapi tajam terus-terusan. Nah, ini luar biasa kan. Jadi artinya apa? Artinya terkadang ya itu tuh. Syahwatnya kita itu ingin membesarkan nama kita, membesarkan. Makanya termasuk ini studio Dapur Ayah juga ada. Ya, kita berniat insya Allah sama-sama dari
apapun itu yang ditayangkan ingin membesarkan apa Allah Azza wa Jalla. Terkhusus di hati kita. Ya, umumnya kalau misalkan ada kemanfaatan yang bisa didapat oleh ayah-ayah yang lain sehingga Allah bisa jadi besar di hati kita semua, itulah tujuan kita sebetulnya. Kemudian yang kedua apa? Wa thiyabaka fatahhir. Maka pakaianmu sucikanlah, bersihkanlah. Tuh, ini makna kalau kita berdakwah itu bimakna terkadang kita harus paham dari sisi apa pakaian. Ya, jadi tidak mesti barangkali kalau kita hadir ke teman-teman yang di sana itu pakaiannya santai umpamanya, ya kita juga berupaya memakai pakaian yang santai. Ya, lah kalau hari ini di depan kamar ini pakai peci ya karena memang ini tuntutan skenario sepertinya. Tidak juga. Tidak juga. Nah, karena ini dari rumah langsung ke sini. Ini adalah tempat di mana kami mencurahkan apapun itu, sekali lagi tempat diskusi. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah ini nih. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Kita ini para ayah, kalau kita ingin berdakwah kepada siapapun itu termasuk pada anak-anak kita, mulailah tinggalkan dosa-dosa kita. Ya. Maksiat-maksiat itu tinggalkan. Karena apa? Karena sejatinya kita hari ini pun ya dosa-dosa kita barangkali belum kita tinggalkan. Jadi bagaimana mungkin lisan kita ini akan didengar oleh anak-anak kita sementara dosa-dosa kita tetap senantiasa kita lakukan. Nah, di sini kan ada kalimat kalaulah ini memang semuanya untuk baginda Rasul, apakah mungkin baginda Rasul berdosa? Sementara di dalam ayat ini ada kalimatnya adalah warujza fahjur. Ya, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Ini bukan untuk baginda Rasul, ini untuk kita nih yang hari ini harus mengingatkan, memberikan peringatan. Ya. Bagaimana mungkin kita akan bagaimana mungkin kita akan memberikan peringatan kepada orang-orang tentang A, B, C, D, sementara kita itu masih berbuat dosa. Bagaimana mungkin peringatan kita itu kepada anak-anak kita akan didengar manakala kita tidak pernah lepas dari perbuatan dosa. Nah, ini bukan untuk baginda Rasul, ini untuk kita sebetulnya. Perbuatan dosa itu tinggalkan. Apapun itu, min kulli ma'asi, dari setiap kesalahan, setiap maksiat. Kita itu kan maksiat hati, maksiat telinga. Ini kita baru masuk di Marokil Ubudiyah ini di awalnya saja. Kalau nanti kita bahas di bab tentang apa itu? Tentang hifdzil ain tuh. Tentang menjaga mata, kemudian tentang menjaga telinga, ya, tentang menjaga lisan. Oh, itu lebih luar biasa lagi tuh. Ya, maknanya apa? Maknanya dosa-dosa itu tinggalkan. Barangkali hari ini kita tidak berbuat dosa besar. Tapi ada dosa-dosa kecil yang senantiasa kita buat. Ya, dosa hati, dosa pikiran, ya. Kemudian dosa mata, dosa telinga. Bahkan yang paling sedih itu apa? Ketika kita ngumpul dalam rangka ingin bertolabul ilmi, kemudian ada teman kita yang nggak datang, ya kita pertanyakan, kemana si Fulan? Ya si Fulan teh ke radariwu masalah ini. Oh, dah si eta mah kitu. Bapak jadi gibah. Dibuka aibnya. La ilaha illallah. Itu dosa tuh. Ya. Bagaimana mungkin orang akan mendengarkan peringatan kita sementara kita itu dosa kita lakukan terus-terusan. Ini nih surah Al-Mudaththir. Itu sebetulnya ini bukan buat para ayahnya. Ini untuk saya ini. Ya, untuk saya ini. Dosa-dosa itu jarang kita ngeh gitu bahwa dosa itu senantiasa kita lakukan. Ya, kemudian apa lagi? Nah, ini nih ayat ke-6 nih, ini. Nanti kalau antum semua para ayah ini ada yang anaknya diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla jadi ulama. Ya, jadi ulama. Maka fahamkan ini kepada anak kita. Apa itu? Ini nih. Ayat ke-6. Ajib ini. Wala tamnun tastakthir. Dan janganlah kamu memberi untuk kemudian memperoleh balasan yang lebih banyak. Diberikan ilmu. Ya. Kemudian ketika diberikan ilmu itu berharap bahwa dari ilmu yang diberikan itu dapat A, B, C, D. Jangan pernah kita memberi sesuatu itu kemudian kita mengharapkan balasan. Apalagi balasan yang lebih. Kita mengajarkan Al-Quran, jangan pernah mengharapkan balasan yang lebih. Kita mengajarkan A, B, C, D, kebaikan, jangan pernah kita berharap yang lebih. Kenapa? Ini peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Ajarkan kepada anak. Nah, kalau nanti nah kamu hari ini menjadi ulama, ya, jadilah ulama sebagaimana di dalam surah Fatir dijelaskan. Yahyallah min ibadihil ulama. Ulama itu adalah ulama yang takut kepada Allah, bukan takut kepada si A, bukan takut kepada harta, bukan takut kepada si B, bukan takut karena jabatan. Jadilah engkau ulama yang hanya takut kepada Allah. Dan janganlah pernah ketika engkau memberi sesuatu, engkau berharap yang lebih. Ya.
tanamkan ini. Bab takut kepada Allah. Karena orang semakin takut kepada Allah, maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Beda, kalau orang takut kepada makhluk, maka dia akan menjauhi makhluk itu. Apa poin ketiga dari kitab Marokil Ubudiyah ini? Kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Masya Allah. Ini baru 2 nih ya, setelah pertemuan 1. Masya Allah, tabarakallah. Ini terima kasih banyak sekali lagi kepada ashabul media terkhusus dan para ayah. Ini ashabul media juga para ayah semua. Ini dapur ayahnya, studionya Kang Haji nih. Barakallahu fik. Mudah-mudahan ini Allah berkahi dengan segala aksesoris yang ada. Ini kalau ayah-ayah di rumah ini yang menyimak channel ini masuk ke sini, wah ini luar biasa ini. Ini pokoknya dapur ayah banget lah. Berantakan. Ya, kalau di dalam film itu ada Mahabharata, ini Maha Berantakan. Ini dapur ayah banget lah ini. Tapi inilah asiknya di dapur ayah itu ya. Kadang-kadang penataannya yang ya ayah banget lah pokoknya. Ayah. Terima kasih juga ini kepada hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah insya Allah yang Allah ridhoi, salah satunya ini Om Richard, makasih Om, ini luar biasa. Kemudian Pak Haji Rangga juga sama, terima kasih banyak ini atas kopinya. Kemudian di sini juga Gus Hadi hadir, terima kasih banyak. Ada Ustadz Dernis, ini masya Allah. Ya. Wah masya Allah, wah ini. Banjai Ramen. Wah, Banjai Ramen, masya Allah tabarakallah. Sponsor tetap itu, tapi belum itu itulah tawadunya belum itu ya, cara bawa duitnya itu. Bawanya ramen, jadi tidak bawa duit dan sekalian promo, cuma tidak disimpan di sini karena memang ya, kepenuhan. ini maksudnya apa nih acara ini, apakah tidak, ini sama sekali tidak, tapi ini cara kami berterima kasih kepada hamba-hamba Allah yang memang ikut berpartisipasi, kemudian makanannya, sajiannya ingin sama-sama dicicipi barangkali oleh kita. Jadi ini bentuk terima kasih. Sekali lagi, naudzubillah min dzalik, tidak ada niat apapun, tidak ingin ada kesombongan. Kayaknya kalau Anda ingin beli ya silahkan beli, kalau tidak juga ya tidak jadi masalah, tapi nya asa kacida we lamun teu beli. Udah gitu. Ya sekali lagi jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sabda Rasulullah SAW, kalau ada orang yang hadir di majelis ilmu, kemudian ditutup dengan doa penutup majelis, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa orang tersebut dari mulai duduk di majelis ilmu itu sampai dia meninggalkan majelis ilmu itu. Makanya mari kita sama-sama dawamkan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.